Anggota DPRD Kota Kendal, dalam hal ini Bapak Dini Sumui dari fraksi PD Perjuangan. Dan pada kesempatan ini kita patut menyukuri karena tuntunan Tuhan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang atau kegiatan yang bermartabat. Terima kasih. Sebelum kita ada dalam ruang dialog atau dalam pemaparan materi reses ini, kami beri kesempatan kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Cabang Dinas Kecamatan Rote Barat Laut untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Persilakan. Salam sehat. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Rotendao, dalam hal ini Bapak Dini Sumui ST, mohon maaf yang begitu empati kepada rakyatnya, empati kepada warga masyarakat Rotendao, khususnya di dua kecamatan Rote Barat Laut dan Kecamatan Loa Hulu yang kami cintai, teman-teman kepala puskesmas Buselanga, kepala puskesmas Pelaba dan rekan-rekan kerja, kepala SD NI dan kepala SMP yang saya hormati. Pertama-tama tentunya kita patut bersyukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena begitu besar cinta kasihnya terhadap kami sehingga pada saat ini kami sempat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sungguh luar biasa kasih Tuhan terhadap kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, tentunya ada yang bertanya-tanya untuk apa hari ini pertemuan terjadi di tempat ini. Dan ini saya mau berikan sedikit gambaran bahwa proses atau mekanisme yang ada di DPLD itu ada salah satu program yang disebut dengan masa reses. Reses itu adalah di mana berkunjungan anggota DPRD ke daerah-daerah atau ke desa-desa itu untuk mendapat informasi dari berbagai bidang. Terkaitan dengan pertemuan saat ini, maka tentunya Pak Dini Sumui memenangi bidang pendidikan dan kesehatan, dan mungkin sebentar akan menjadi fokus dialog di antara kita adalah apa-apa yang dialami, baik itu sebagai kelebihan, kekurangan di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan. Tentunya berkaitan dengan beberapa hal yaitu manajerial, akademik maupun sarana dan prasarana. Untuk itu diharapkan kepada teman-teman kepala SDNI, kepala puskesmas, kepala SMP yang hadir pada saat ini dapat dengan gamblang menyampaikan apa-apa yang menjadi kendala, apa-apa yang menjadi kekurangan di lapangan untuk memperlancar kerja kinerja daripada kita masing-masing, baik di bidang pendidikan maupun bidang kesehatan. Itu yang diharapkan, sehingga setelah pertemuan ini Pak Deni pulang itu dengan membawa banyak catatan ini untuk disampaikan kepada teman-teman anggota DPRD yang ada di kabupaten, mungkin dapat dimasukkan sebagai agenda pembahasan sampai ke tingkat paripurna untuk yang diharapkan oleh kita yang ada ini. Tentu apa yang menjadi permohonan dan permintaan daripada kita dieksekusi dengan baik dan cepat. Pada itu harapan. Barangkali ini saja yang dapat saya gambarkan. Sebentar apa yang akan sampaikanlah itu dengan tidak merasa. Yang penting jangan ada semacam pernyataan yang
berupa nyinyiran ataupun ada indikasi kurang nyaman di hati baru disampaikan, itu yang tidak dibutuhkan, karena DPR dan kita ini merupakan mitra kerja untuk dapat menuntaskan tugas dan fungsi kita di bidang masing-masing. Barangkali ini saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat adik ASER yang sudah memandu acara dan memberikan kesempatan kepada saya sebagai anggota DPRD yang saat ini melaksanakan reses di SD Oyoko untuk berdialog bersama dengan Puskesmas Wailaba, Puskesmas Pusalangga, dan Bapak Ibu pimpinan ataupun Bapak Ibu guru yang ada di wilayah Barat Laut dan Luar Bolu. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas, Bapak Boy, dan kemarin saya koordinasi dengan Bapak Kepala Dinas, tetapi Bapak Kepala Dinas ada di Kupang. Jadi Bapak Kepala Dinas bilang yang nanti yang mewakili saya Kepala Cabang Dinas, sama-sama Kepala Dinas ini, hanya beda di bawah dan tambah cabang. Sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik, jadi terima kasih. Kita mau kesempatan untuk kita dulu saja, karena ada beberapa materi yang ada di laptop yang nanti dialognya juga kita sama-sama nanti sebentar ada beberapa apa yang nanti kita sampaikan. Oke, baik, jadi Mama, saudara semua yang saya hormati, pertama-tama tentu untuk orang bilang kadang kalau perlu perkenalan untuk potong saling mengenal lebih dekat. Mungkin selama ini kan Bapak Ibu sudah mendengar kalau beta punya nama ataupun lain-lain. Tetapi hari ini menjadi salah satu agenda kegiatan yang juga dapat sedikit memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Jadi saya nama lengkapnya Denson SD. Hari-hari biasa dipanggil Denny. Dan saat ini sebagai anggota DPRD Kabupaten Rotendao, sebagai ketua fraksi Perjuangan dan juga ketua Komisi B DPRD Kabupaten Rotendao. Kesehatan, bidang pertanian, bidang kelautan, peternakan, koperasi perintah, pariwisata, dispensa, keuangan dan aset, dan sosial dan tenaga kerja. Itu mitra kita di Komisi B. Untuk itu hari ini saya punya agenda penting untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu semua yang merupakan ujung tombak penggerak kegiatan di lapangan, khususnya bidang pendidikan dan bidang kesehatan, karena saya membidangi pendidikan ini. Dan dalam keseharian organisasi dan juga saya sebagai ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Rotendao, dan sampaikan untuk Bapak Ibu semua, kegiatan reses ini bukan kegiatan politik. Memang melekatan yang seperti beta bilang, bahkan ada di sana karena kita orang politik, tetapi hari ini bukan kegiatan politik. Ini adalah agenda pemerintahan yang memberikan ruang kepada kita anggota DPRD untuk melakukan dialog bersama dengan semua masyarakat ataupun konstituen yang berkepentingan dalam proses pembangunan daerah, untuk kita sama-sama bersinergi dalam mulai dari proses perumusan perencanaan menuju kepada pelaksanaan kegiatan di dalam sektor ataupun tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Untuk itu hari ini saya ada di sini untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu semua untuk kita berdiskusi dan berdialog, karena bagi saya ini menjadi penting ketika di Komisi B dalam rumusan perencanaan menuju 2023 ini menjadi penting masukan untuk bagi saya, karena ketika pemerintah merumuskan ataupun komunikasi politik agenda perencanaan menuju 2023, kita saat ini seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas, kita sama-sama unsur penyelenggara pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Peran dan tugas kita sebagai anggota DPRD yaitu pertama fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi. Nah, fungsi penganggaran ini salah satu tahapan yang kita hari ini kita bersama-sama.
Dan juga dalam melaksanakan fungsi pengawasan juga, hari ini juga saya bisa mendapat input dan bahkan masukan dari Bapak Ibu semua. Dan dalam fungsi legislasi juga, tentu ini berhubungan dengan perumusan beberapa kebijakan aturan yang mungkin keterpihakannya yang berpihak kepada bidang kesehatan maupun bidang pendidikan. Nah, untuk itu hari ini saya di sini tentu kita akan mendasari pertemuan hari ini dengan 3 hal ini. Yang 3 hal ini tentu kita akan dapat dari Bapak Ibu semua yang merupakan eksekutor langsung, yang mengalami langsung, yang melaksanakan langsung dan melaksanakan evaluasi langsung di tingkat teknis yang ada di sekolah-sekolah maupun misalnya puskesmas yang dipimpin ataupun yang melaksanakan tugas di saat itu. Jadi contoh konkretnya misalnya begini, kita fungsi DPRD ini yang tadi yang misalnya fungsi penganggaran ini, misalnya dari dinas pendidikan. Dinas pendidikan sudah mengusulkan nanti kita melewati satu tahapan yang namanya pembahasan di tingkat DPRD, di tingkat DPRD dan pembahasan teknisnya memulainya dari kita komisi. Nah, tentu hari ini juga akan menjadi informasi bagi saya ketika di dalam persidangan nanti, karena dalam proses perencanaan ada beberapa hal yang menjadi dasar perencanaan itu. Tentu yang pertama, yang saat ini pemerintah daerah juga sudah melakukan ada tahapan-tahapan musrembang. Ada musrembang mulai dari musdes dan sampai ke pusat. Saat ini musrembang kecamatan. Dan juga nanti ada satu yang namanya renja OPD, yaitu secara teknis urusan perencanaan berdasarkan hasil-hasil kajian ataupun hasil-hasil yang menjadi studi teknis dari OPD masing-masing. Kira DPRD salah satunya saya bisa dapatkan hari ini melalui forum bersama semua. Jadi contoh konkretnya begini, misalnya Bapak Kadis datang mengusulkan pembangunan SMP 2 negeri Rorotan Laut seperti ini. Nah, saya juga untuk mau misalnya dalam kilas balik kita pembahasan untuk mau menyetujui dia atau dia seperti apa, saya juga punya kekuatan dasar. Ketika misalnya hari ini saya mendapat informasi hal itu yang dapat disampaikan. Karena forum kita, forum persetujuannya adalah melalui lembaga DPRD Kabupaten Rotendao. Untuk itu hari ini sekali lagi saya sampaikan bahwa pertama jangan sampai takut, karena biasanya takut dan sampai ini menjadi agenda politik. Dan ini penganggaran untuk kita melakukan reses ini, anggarannya melalui APBD Kabupaten Rotendao, melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Rotendao. Kita diberikan APBD dan APBD anggaran yang kita untuk melakukan reses itu disetujui oleh DPRD dan diundangkan dan dieksekusi oleh pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Sekretariat DPRD. Jadi kita diberikan anggaran untuk bertemu dengan Bapak semua. Dalam setahun kita anggota DPRD melakukan reses sebanyak 3 kali. Dan reses di tahun 2022 ini merupakan reses pertama saya. Nah, selama ini saya lebih banyak melakukan reses ataupun cerita-cerita bersama dengan Bapak Ibu petani ataupun peternak dan lain-lain di komunitas di tingkat masyarakat. Tetapi hari ini saya terinspirasi untuk melakukan dialog ini bersama dengan Bapak Ibu, karena kebetulan kemarin di forum musrembang tingkat kecamatan Luahuru maupun Roti Laut, saya mengikuti banyak sekali usulan terkait dengan dunia pendidikan. Namun tentu kalau yang di dalam usulan-usulan musrembang itu biasanya satu desa itu hanya satu usulan, misalnya dari kesehatan maupun pendidikan. Nah, saya pikir hari ini menjadi momentum untuk saya bisa berdialog dengan Bapak Ibu semua, karena reses itu yang tadi saya tambahkan, kita dikembalikan kepada Napil untuk berkomunikasi seperti ini. Dan tentu saya Napil 1. Selamat siang untuk kita sekalian. Terima kasih kepada MC telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait kebutuhan sekolah saya. Jadi perkenalkan, nama saya Ayub Denggo, Kepala SMP Negeri 2 Roti Barat Laut. Yang ingin saya sampaikan bahwa saya ditugaskan sebagai Kepala SMP Negeri 2 sekaligus mengelola aset
bersyukur kami mengusulkan tiga gedung besar yang saya sebutkan tadi, yaitu nomor 1 sampai nomor 3 menjadi prioritas utama. Nah, jadi perlu saya laporkan juga bahwa kami tenaga pendidikan, tenaga guru, tenaga kependidikan sudah mencukupi, sudah sesuai standar. Baik, jadi itu yang saya sampaikan. Saya memohon agar apa yang saya usulkan ini bisa diterima dan bisa dilanjutkan. Tadi saya dengar apabila yang disebut nama-nama sekolah itu, saya harap nama sekolah saya juga disebut. Tapi kalau belum pun saya tetap bersyukur dan pasti akan disebut. Terima kasih, Tuhan berkati. SD Negeri Temas. Ada dua hal yang saya mau sampaikan, tapi yang terutama secara pribadi saya memberikan apresiasi bagi Pak Denny sebagai Ketua Komisi B sekaligus fraksi PDI Perjuangan yang hari ini bertemu dengan kami pihak pendidikan dan kesehatan dalam kegiatan reses. Saya mengatakan itu karena 31 tahun saya sudah jadi guru, Pak Ketua. Saya baru pernah ikut reses. Dari dengar-dengar kata reses ini saya juga bingung. Karena itu sesungguhnya saya tidak mau bicara, karena nama SD Negeri Temas tadi telah disebutkan. Hanya saja saya mau lebih tahu tentang isi suara manis dari Pak Denny berkalian dengan kegiatan reses hari ini. Yang pertama yang saya mau sampaikan, SD Negeri Temas punya siswa 175. Mebel yang bisa terpakai, artinya bagus, 125 pasang. Ada 50 pasang yang tidak terpakai, dan setelah disurvei oleh pemegang aset barang di sekolah memungkinkan untuk bisa diperbaiki 15, sedangkan 35 tidak bisa. Karena itu di tahun 2021 awal saya bersurat ke Dinas PKO melalui sarana dan prasarana untuk sekiranya bisa membantu kami dan bisa tersisanya terprogramkan melalui dana BOS. Namun sampai hari ini surat saya belum ada kontribusi balik tentang informasi yang saya maksudkan. Ini mohon menjadi sebuah catatan dari Pak Ketua. Yang kedua, baru-baru ini pada tahun anggaran 2021 SD Negeri Temas mendapat rehabilitasi pembangunan dari pusat, dana pusat melalui kementerian, ada 11 ruangan. Tetapi sayangnya ada satu ruangan yang paling rusak berat dan terletak posisi paling depan pintu masuk. Itu tidak masuk dalam skep rehabilitasi pembangunan sekolah kami. Karena itu surat itu kami juga sudah sampaikan kepada kementerian melalui Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi belum ada kepastian jawaban. Apabila tidak tersentuh kepastian jawaban itu, maka mohon ini juga menjadi bagian catatan kaki dari Pak Ketua. Selanjutnya juga berkaitan dengan pembangunan, ada ruang mesno di belakang di pintas sekolah terletak di belakang juga rusak berat. Selama ini kami pakai sebagai ruang UKS dan ruang IT. Karena penghuni mes itu sudah 2 orang meninggal dan orang takut tinggal. Pertama Pak Paulus Neke, orang Flores Timur, tinggal mati, sakit mati. Bukan ada apa-apa dari situ, tapi sakit mati. Terus terakhir Pak Maksi Tunggal tinggal mati. Jadi orang kalau guru di Temas takut tinggal di dalam mes itu, padahal dia ada dalam quintal sekolah dan sementara posisi rusak. Dia juga tidak masuk dalam pembangunan dana pusat, tapi kami gunakan sebagai ruang IT dan ruang UKS. Ini juga mohon ada pertimbangan kebijakan dari Pak Ketua. Terima kasih. Ini yang kita berdiri karena langsung respon dari ngomong semua. Dan oke, baik, terima kasih. Seperti
tadi yang kita bilang ternyata diskusi Bapak tidak dibatasi dengan pikiran-pikiran yang lain. Tapi banyak untuk SMP Pusalangka. Kebetulan juga selain beta ketua komite di SMP Pusalangka, jadi paling kontak beta mengetahui kondisinya. Karena memang SMP Pusalangka cukup lama vakum untuk mendapat sentuhan pembangunan karena masalah lokasi. Tapi sudah 2 tahun ini syukur selalu disentuh, hanya tahun ini yang belum. Karena waktu setelah saya jadi ketua komisi B, anggota DPRD dan di komisi B, saya sampaikan bahwa soal masalah lokasi tanah sampai saat ini masih ada aset kita di atas, kita sudah boleh menyerah. Kita harus buktikan bahwa itu milik kita. Dan yang bisa membuktikan untuk nanti sampai apa bukan bupati ataupun kita DPRD, siapa yang membuktikan bahwa itu milik siapa-siapa. Karena ada aset kita di atas, kita punya kewajiban untuk melakukan kenyamanan bagi anak-anak yang akan melakukan pendidikan situ, anak-anak maupun guru. Dan terus terang juga dari sisi yang lain, SMP Pusalangka sudah over kapasitas. Jadi saat ini dalam komunikasi baru minggu lalu saya diskusi panjang bersama dengan Bapak Kadis Pendidikan. Kita akan berencana untuk melakukan satu untuk pembangunan SMP baru di sekitar Pusalangka Timur. Tanahnya juga kita sudah hibah dan juga sudah diusulkan dari Kota Negeri. Semoga secepatnya untuk bisa menjawab yang tadi dibilang over kapasitas di SMP Pusalangka. Karena banyak juga yang selain betul apa tapi dapat pengeluhan, banyak anak-anak yang sudah bisa diterima karena memang over kapasitas. Jadi Bapak Ayu, baru hari yang minggu lalu dari dinas sudah melaporkan saya, karena saya titip khusus SMP Pusalangka juga sebagai ketua komite. Karena waktu itu terserang saya juga belum dapat informasi dari Bapak semua. Kita juga jalan-jalan di bawah dapat informasi, tetapi sebelum itu dari ini dinas dalam ini Bapak Wim dinas sudah melaporkan kalau sudah melakukan survei di ini SMP Pusalangka, dan ini akan menjadi pemantauan informasi bagi saya. Dan kedua, Bapak Kapolri, saya kami apa yang disampaikan Bapak Kapolri dan harga akhir tahun 2006. Karena saya mau sampaikan di Bapak juga peran Bapak di sekolah itu penting, Kapolri. Karena kenapa sampai hari ini Bapak belum disentuh karena masalah penjemputan Kapolri. Untuk itu dan operator Kapolri Bapak harus dampingi untuk sampaikan. Karena yang saya cek dan kontrol SD pun di Kapolri itu ruang semua masih baik dan itu masih kendala bahkan sampai dinas. Betul, nanti Bapak cek dinas sudah melakukan survei atau sosialisasi untuk perbaikan Kapolri atau tidak Bapak cek? Iya, nah itu karena Bapak punya Kapolri yang bermasalah. Karena sudah disampaikan, termasuk SDM Mudik itu sudah disampaikan ke saya dan saya sudah sampaikan di dinas untuk bagaimana proses. Tetapi Bapak Mamron, saya pikir Bapak Mamron semua yang tahu Kapolri itu menjadi penting. Bapak punya input dan Kapolri semua sekolah baik. Untuk itu Bapak segera perbaiki Kapolri. Nanti makanya yang ini tahun lalu dari dinas sudah sosialisasi terkait dengan bagaimana penginputan Kapolri itu Bapak. Nah itu diikuti oleh Bapak operator harus perbaiki Kapolri. Dan pasti mungkin saya juga ikut tapi karena sebelum saya sudah suratkan mudik Bapak. Hanya karena tidak kalah penting itu. Yang namanya uang negara kita perencanaan tidak hanya asal-asal. Karena rata-rata skema untuk rehabilitasi, apalagi rehabilitasi berat itu skema penganggarannya adalah dari DAP. Ada skema penganggaran di dunia pendidikan ada DAP dan juga dari yang tadi APBN yang melalui ini Dirjen Cipta Karya di provinsi itu ada beberapa sekolah, ada sekitar 20 sekolah di POD dan SMPN-PA terkait dengan temas Megaler itu karena setiap tahun ada penggunaan Megaler cukup banyak. Jadi nanti ini akan menjadi informasi bagi saya untuk sampaikan dan terkait dengan ruang-ruang penyampaian untuk ruang-ruang yang untuk rehabilitasi. Tapi Bapak juga harus bersyukur bahwa untuk ruang-ruang belajar
belajar kan sudah menuju aman ya, sudah menuju aman. Jadi tentu terkait dengan nobel 5 berarti masih dikurang sekitar 50 pasang ya. Nah tahun ini Bapak dapat 20. Datanya di mana Bapak? Kalau tidak salah tahun ini Bapak dapat 20 dari untuk temas untuk nobel tidak salah temas dapat 20 pasang. Oke. Dapat 20 pasang berarti masih hanya kekurangan sekitar 30. Nah untuk Bapak Tarson Seroja, memang saat ini terkait dengan kalau Seroja proses pendataan sudah dilakukan dan penanganan khusus untuk penanganan Seroja karena Seroja dikategorikan masuk bencana nasional. Jadi hampir semua penanganan Seroja disampaikan untuk diusulkan ke APBN termasuk masyarakat punya. Yang saat ini juga mungkin lagi gonjang-ganjing bicara di luar bahwa dana Seroja pemerintah tidak perhatikan dan lain-lain. Kita pemerintah daerah juga kita ada partai juga punya hati untuk bagaimana mau menyelesaikan hal itu. Hanya justru pengambilan yang porsi untuk penanganan Seroja baik rumah-rumah masyarakat yang rusak maupun fasilitas umum itu porsinya adalah BPBD pusat. Dan semua data yang sudah disampaikan saat ini untuk dana Seroja untuk masyarakat sudah ada di rekening ini dalam bentuk virtual akun orang di rekening daerah di BRI yang sudah disampaikan ke para pemerintah daerah dan saat ini sudah dilakukan uji publik. Namun uji publik masih panas lagi. Nah yang tadi saya seperti sampaikan bahwa Seroja kita mau rencanakan dia dari APBD, tiba-tiba kalau dana Seroja turun lagi nanti ribut juga. Karena sekarang di tingkat masyarakat sudah ada ini. Berapa hampir setiap hari dari pengaluhan ini. Ada yang sudah dapat bantuan untuk sudah bangun rumah ini dan sementara penetapan untuk tahun ini bangun. Mereka sudah mereka mau dapat 22. Ini yang saya pusing. Sedangkan di jumlahnya kalau sudah mendapat rumah dan sementara berproses untuk dapat rumah untuk tidak dapat lagi untuk ini Seroja. Contoh ada di Busalangga. Datang minggu saya tanya Bapak punya masuk kategori apa? Dia bilang rusak ringan. Nah Bapak lebih diam-diam sudah. Karena Bapak dapat dari ini sudah bangun rumah nanti 34 juta, sekitar 33 juta. Kalau rusak ringan hanya 10 juta. Berarti Bapak siapa? Jadi Bapak mau 22, oke. Asal Bapak siap karena perintah untuk mau 22. Tapi Bapak juga harus siap setelah habis makan doi, baru pemeriksaan inspektorat Bapak setor kembali. Bapak pilih mana? Karena memang tidak bisa mendapat dari dua sumber yang sama. Nah itu sekarang memang uji publik ada lagi ramai. Jadi mungkin ini nanti beda cek Bapak Tarson. Karena kalau kerusakan karena Seroja tentu nanti akan menjadi perhatian juga dan akan ada kalau saya tidak salah mungkin hampir nanti sekitar 200 miliar juga pemerintah protek dapat tapi belum pasti. Pak Pro jangan sampai pasti nanti kita dalam mempersembah produksi lagi. Jadi terkait dengan kerusakan fasilitas umum dan fasilitas pemerintah dan juga untuk sulitnya saya juga sudah pernah sampaikan ini di Ibu Kabus yang lama sulit terkait pelayanan ini di Lidor karena di Lidor pelayanan banyak sekali pengeluhan yang sudah disampaikan dan itu kalau bisa sebisa mungkin untuk ditempatkan ini apa di sana tempatkan nakes di apa posko Lidor nanti sementara kabarnya kepada saya terkait dengan kondisi siang yang terhormat Bapak Dinoi beserta Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Izin perkenalkan nama saya Dr. Gigi Desti Ledo. Saya dipercayakan untuk menjadi Kepala Puskesmas pada UPTD Puskesmas Oelaba. Dan perlu saya sampaikan bahwa saya sejak tanggal 6 Oktober 2021 saya menjabat di Puskesmas Oelaba. Dan pada kesempatan ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan juga. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dewan karena sudah menjawab apa yang menjadi pergumulan kami selama ini Bapak. Dan kami sangat berterima kasih dan pada kesempatan ini juga ada pun beberapa hambatan yang kami alami, kendala yang kami alami di lapangan terkait dengan pelayanan. Yang pertama itu terkait dengan pengadaan air bersih. Kita di Puskesmas punya sumur bor, tetapi itu tidak bisa digunakan. Kenapa tidak bisa digunakan? Karena
saat kita mencoba untuk menyalakan mesin dieselnya itu, yang keluar itu lumpur dan airnya tidak bersih, putih-putih semua Bapak. Jadi selama ini untuk pengadaan air di puskesmas itu kami menggunakan tangki. Jadi kurang lebih bisa sebulan itu bisa 6 sampai 8 tangki untuk kebutuhan air di puskesmas. Baik, yang kedua terkait dengan sarana dan prasarana. Terima kasih juga kami akan mendapatkan 3 unit sepeda motor. Terima kasih Bapak. Perlu saya sampaikan juga bahwa terkait dengan mungkin waktu 2021 sebelum saya masuk ke puskesmas Oilaba itu memang ada saat proses perujukan karena puslingnya atau ambulansnya rusak, akhirnya tidak mungkin kita membiarkan pasien itu sendiri di situ. Jadi kami menyewa pick up, dan kalau sekali sewa pick up itu bisa sampai 600 sampai 800 ribu. Dan itu dari mana kita bisa mendapatkan dana seperti itu? Lalu kita memiliki 2 ambulans sekarang di puskesmas. Yang satu itu sudah rusak berat, tidak bisa dipergunakan lagi. Yang satunya lagi itu rusak ringan, ya mungkin bisa rusak sedang juga Bapak, tapi kami masih bisa pergunakan ambulans itu. Dan kita juga tidak bisa memprediksikan bahwa tiba-tiba saat kita di jalan tiba-tiba mobil ambulans rusak, terus kita tidak bisa melanjutkan perjalanan, tidak bisa. Jadi mungkin seperti itu ketika Bapak temui kita menggunakan pick up, mungkin seperti itu ya Bapak. Lalu terkait dengan mungkin kita sudah ketahui bersama bahwa kita juga memiliki 1 ambulans itu bantuan dari pusat kalau tidak salah Bapak ya. Dan itu saat ini sesuai dengan kebijakan mungkin pimpinan yang lama, sehingga pusling atau ambulans itu di dinas ya. Jadi saat ini hanya kami menggunakan 1 ambulans saja Bapak di puskesmas. Terus terkait juga dengan Bapak Mule yang disampaikan Bapak Mule ya, Gridor ya. Baik Bapak, di sini saya mau sampaikan juga Bapak bahwa terkait dengan ketenagaan di puskesmas Oilaba, kami memiliki 69 staf atau teman-teman nakes, itu sudah dengan ATM ya, di mana PNS-nya itu berjumlah 19 orang, TKD-nya itu 13 orang, dan tenaga sukarelanya itu 35 orang. Nah, perawat, ini saya mau sampaikan juga bahwa PNS untuk perawat itu ada 4. Kita memiliki sekarang 11 desa ya. Kontrak 2, berarti yang aktif hanya 6 orang kalau kita mau hitung. Yang 11 orang ini dia masuk dalam tenaga sukarela, entah mungkin nanti masuk di lampiran berikutnya mungkin Bapak ya. Tetapi perlu saya sampaikan juga bahwa kami tidak bisa menjangkau full untuk pelayanan di pustu Bapak. Jadi seminggu itu mungkin bisa 1 atau 2 kali kami turun pelayanan di pustu. Untuk bidan itu ada kunjungan ibu hamil, itu pasti kami lakukan di desa-desa. Tapi untuk pelayanan umum, terus terang memang benar di pustu-pustu itu kami tidak terlalu aktif karena mungkin dengan kekurangan tenaga perawat ini ya. Jadi kami sangat berharap, kami juga sudah konsul, kami sudah ajukan ke dinas juga untuk menjadi perhatian kalau bisa teman-teman kami ini yang 35 orang ini bisa diangkat mungkin sehingga bisa membantu dalam proses pelayanan ya. Terkait juga dengan perlu kita ketahui bahwa puskesmas Oilaba ini letaknya itu jauh dari pemukiman. Nah di sana itu teman-teman ini harusnya kita tuh di rawat inap ya, tapi karena gedungnya tidak memenuhi syarat sehingga kita rawat jalan selama ini. Tetapi kami memberlakukan untuk pelayanan UGD itu dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Tetapi untuk persalinan itu 24 jam. Oleh karena itu kami sangat berharap, karena lokasi di sekitar puskesmas Oilaba itu sangat luas,
kami sangat berharap sekali kalau bisa ada pembangunan mes lagi di sekitar situ, Bapak. Selama ini hanya satu saja mes, yaitu mes dokter. Tetapi juga tidak mungkin tinggal di dalam, Bapak, karena sendiri, Bapak, terus terang, Bapak. Jadi pasti kami bolak-balik. Nah, sekarang ini kebetulan kami punya teman-teman sukarela yang dengan kerelaan hati, mereka bidan-bidan sekitar 13 orang ini, mereka menempati ruangan itu, Bapak. Jadi mungkin dari segi keamanan kami masih kurang. Oleh karena itu kami sangat berharap kalau bisa ada lagi pembangunan mes di sekitar Puskesmas Oelaba. Saya Ibu Feni Pula, mewakili Ibu Kepala Puskesmas yang saat ini sedang sakit. Saya dan kami bertiga dimintai untuk ada dalam kegiatan ini. Yang pertama, Bapak, langsung saja sama dengan persoalan di sekolah-sekolah terkait gedung Puskesmas baru, kami baru tempati 2018, tapi bencana Seroja kemarin plafon depan itu sudah rusak berat dan itu sangat mengkhawatirkan. Bahannya mungkin dari gypsum sehingga dia selalu rontok tiap kali ada bocor. Ini sudah kami sampaikan ke dinas juga dalam usulan fisik, tapi kami tidak tahu dan prosesnya sampai mana kami kurang tahu. Terus dari situ kami minta untuk mohon perhatian untuk direhab puskesmas baru. Yang berikut puskesmas lama. Mungkin Bapak Ibu lewat dari Pusalama sudah bisa lihat kondisinya bagaimana. Sebenarnya kami punya cita-cita yang sangat besar untuk kami jadikan puskesmas lama ini sebagai pustu kelurahan. Dan di situ seperti miniatur pelayanan yang ada di puskesmas induk. Jadi dari segi ketenagaan maupun fasilitas kami ingin ada di situ. Tetapi karena kondisi bangunan yang tidak layak, sehingga saat ini kami hanya mampu pakai satu ruangan untuk dia seperti pustu biasa yang ada satu tenaga bidan dan satu tenaga perawat. Sebenarnya kami mau ada farmasi, ada dokter dan lain-lain yang bisa menjangkau pelayanan di situ. Tapi karena kondisi maka itu belum tercapai. Dan kami sebenarnya sudah bicara-bicara di secara internal untuk kami melakukan perbaikan seadanya. Tapi ternyata anggarannya tidak mampu. Oker saja mahal, belum seng yang rusak, pintu-pintu dan lain sebagainya, maupun kondisi halamannya pun tidak baik dan juga pagar sangat tidak aman. Terus yang berikut tentang pustu yang ada di wilayah pelayanan Rote Barat Laut tidak ada yang layak. Karena itu kami juga tidak bisa dalam tanda kutip memaksa teman-teman kami untuk tinggal di dalam. Yang sekarang tinggal di pustu hanya Pusti Hundihub. Itu pun dia berusaha dengan uangnya sendiri, dia beli gembok, gerenda dan lain sebagainya supaya bisa tinggal di situ karena kondisi yang memaksa. Dia tenaga sukarela yang sekarang namanya belum keluar di SK TKD, sehingga dia karena masalah keuangan dia harus memutuskan untuk tinggal di situ supaya tidak ada biaya tambahan di kos. Jadi lebih baik dia keluar uang sedikit untuk beli handbag, gerenda dan lain sebagainya daripada dia harus bayar kos. Selain itu, pustu di 11 desa yang lain tidak bisa ditempati. Kami juga sudah mengusulkan untuk pembangunan pustu di desa-desa pemekaran dan itu sudah kami sampaikan. Kami belum tahu prosesnya sampai mana. Terus terkait rehab pustu, Bapak, kami pernah bicara-bicara dengan teman-teman aparat desa dan mereka mengatakan bahwa sebenarnya dari desa bisa membantu untuk rehab. Tetapi karena belum ada hibah atau bagaimana tentang status aset bangunan tersebut, yang kalau dipindah ke desa mungkin lebih gampang untuk direhab, tapi statusnya sekarang masih di dinas kesehatan sehingga mereka tidak bisa campur lebih jauh. Itu yang kami dengar dari
teman-teman aparat di desa. Yang berikut tentang ambulans, keluhannya sama dengan Mama Kapus Laba. Kami punya 2 ambulans yang sama-sama sakit. Kalau minum obat ya dia baik, dia jalan. Tapi kalau obat putus ya sudah dia mati. Dan bukan hal yang baru kalau teman-teman bidan yang setiap hari menggunakan fasilitas ini seringkali dengan pasien atau keluarganya sama-sama dorongin ambulans untuk supaya pasien sampai ke tempat tujuan. Kami punya video-video lucu yang jadi guyonan di grup ya tentang ibu-ibu yang mendorong ambulans. Walaupun itu cukup bikin stres, tapi ya dibikin lucu saja. Tapi berharap cerita ini bisa jadi pertimbangan untuk Bapak. Ya, yang berikut tentang ketenagaan Bapak. Terkait sopir, kami punya 1 saja. Bapak Denny pasti tahu siapa orangnya. Dan secara fisik kami tidak bisa memaksa dia untuk kerja full time. Dia juga manusia yang perlu istirahat. Punya kebutuhan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau keadaan di puskesmas sangat mendesak dan dia sedang tidak ada di tempat, kami sangat kesulitan. Terutama teman-teman bidan yang full time di puskesmas. Jadi mungkin Bapak bisa bantu penambahan tenaga sopir, ya paling tidak tambah 1 lah supaya mungkin gantian 12 jam. Terus yang berikut tentang cleaning service Bapak. Di Musarangga kami mempekerjakan 1 orang tenaga cleaning service yang kami bayar sendiri. Setiap bulan kami potong uang pribadi kami untuk kami bayar dia sama besar yang tenaga kontrak daerah. Jadi itu uang petugas. Jadi karena kebutuhan akhirnya kami terpaksa melakukan itu. Daripada kami pernah mencoba, kan namanya manusia, ada waktu di mana dia tidak mau lagi menyumbang karena kebutuhan uangnya juga beda-beda dengan yang lain. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk sebelum pelayanan masing-masing kita tanggung jawab dengan ruangan masing-masing. Tapi ternyata 1-2 hari baik, tapi 3-4 hari jadinya repot sendiri. Mau urus poli atau kegiatan luar gedung. Jadi akhirnya sudah, daripada pusing lebih baik kita kumpul uang setiap bulan untuk bayar uang. Jadi mungkin Bapak bisa mempertimbangkan untuk dia diangkat sebagai tenaga kontrak atau mungkin ada tenaga baru yang diakomodir untuk datang ke puskesmas kami sebagai cleaning service. Yang berikut tentang batas tanah puskesmas dan kantor camat Bapak. Kondisi ini sangat menyulitkan kami untuk akreditasi. Kami pernah berkonsultasi ke salah satu pimpinan dan jawabannya adalah tidak baik juga kalau ada pagar di dalam pagar. Karena batas tanahnya belum jelas. Kami berencana untuk membuat pagar yang semi permanen saja, yang penting aman dari binatang-binatang dan jelas jalur masuk keluar pasien dan kendaraan penuh pengunjung. Tapi ternyata itu sedikit sulit. Jadi mungkin diperjelas batasnya sehingga kami bisa bergerak, tahu gerakan kami sampai mana untuk menata halaman kami lebih baik, jalur masuk keluarnya bagaimana. Kami sudah berusaha untuk menanam, untuk penghijauan dan lain-lain, tapi pas pulang pagi datang sapi semua kampung semua. Terus setiap pagi kami datang ke kantor, yang kami hirup hanya aroma tai sapi. Jadi itu juga tidak baik. Jadi kalau kami punya batas yang jelas, kami bisa atur masuk keluar, pintu pagar dan lain sebagainya, mungkin itu bisa meminimalisir hewan-hewan yang bebas berkeliaran di dalam puskesmas. Yang berikut tentang insentif nakes Bapak. Kondisi sekarang ini kerinduan dan harapan dari teman-teman yang ada di puskesmas. Sekarang ini yang menerima insentif adalah teman-teman yang ada di rumah sakit dan juga dokter-dokter yang ada di puskesmas. Tapi nakes lain di puskesmas tidak. Kami pernah mendengar ada kebijakan pimpinan mengatakan bahwa karena belanja pegawai yang sangat besar di kesehatan,
sehingga memang anggarannya harus di drop. Dan keputusannya adalah nakes di puskesmas tidak menerima insentif. Tidak apa-apa Bapak, tetapi harusnya lebih adil. Kalau nakes di rumah sakit tetap dapat, berarti nakes puskesmas pun tidak usah siapapun. Kondisinya sekarang adalah dokternya menerima, tapi nakes lain tidak menerima. Jadi itu secara manusia kami rasa tidak adil, dengan beban kerja yang semakin hari semakin berat, dengan prosedur keuangan dan administrasi yang semakin sulit. Kami butuh penyemangat. Terus terang, jadi kalau misalnya pimpinan karena pertimbangan anggaran, puskesmas tidak perlu dapat insentif, hanya rumah sakit saja, tidak apa-apa, disamaratakan. Tapi kalau ada yang masih dapat, itu tidak adil. Jadi ini suara hati kami, mohon untuk dipertimbangkan. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih. Semua yang tadi saya seperti sampaikan bahwa pergumulan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan ini cukup kompleks. Tapi tentu kita semua hadir di sini untuk mengisi ruang-ruang tersebut. Mengisi ruang-ruang tersebut, saya bersama dengan Bupati, Pak Sekda maupun Kepala Dinas, kita diberikan tugas dan tanggung jawab untuk berada pada rumusan-rumusan perencanaan. Nah tentu berada pada rumusan-rumusan perencanaan ini kita tidak satu arah untuk bisa mendapatkan informasi. Istilah ini saling menguji ini. Jadi pemerintah mengusulkan secara teknis dari OPD teknis, kita juga dari lembaga DPRD. Kenapa hadirnya lembaga DPRD ini? Ada fungsinya saling mengisi ini. Jadi jangan sampai itu kasarnya sampai dinas usul omong kosong, ataupun jangan sampai ada usulnya bukan dasar kebutuhan, tetapi dasar suka atau tidak suka. Karena konsep untuk arah perumusan perencanaan adalah bukan soal ini suka tidak suka, tetapi konsep perumusan perencanaan adalah asas kebutuhan. Untuk itu, kenapa hadirnya lembaga eksekutif dan legislatif ini untuk saling mengisi dengan informasi, kita mengisi ruang-ruang ini dalam proses perencanaan. Jadi hari ini saya sampaikan di Bapak Mama sekali lagi, ini bukan agenda politik, karena memang Bapak Ron tadi sudah sampaikan bahwa reses ini tidak banyak diketahui oleh Bapak Mama semua. Akhirnya hadirnya misalnya reses, orang bilang jangan sampai Pak Denny sudah mulai sosialisasi menuju 2024. 2024 itu akan kerja-kerja politik kita. Tentu kita orang politik punya kerja-kerja politik, tetapi kita juga harus menempati ruang-ruang tertentu dalam tahapan hari ini, yaitu saya bilang reses ini menjadi ruang rumusan perencanaan kita bersama dengan pemerintah daerah. Jadi saya berterima kasih dan bersyukur atas waktu dan kesediaan Bapak Mama semua untuk dapat menyampaikan informasi dan pertanyaan kepada saya, untuk saya menjadikannya sebagai satu catatan dalam perjalanan di komisi. Karena tugas dan tanggung jawab kita ini tidak ada sesuatu yang baku seperti Bapak Ron bilang tidak politik. Potong tugas dan tanggung jawab, saya sering omong bahwa tugas dan tanggung jawab DPRD ini hanya banyak bercerita sesudah supaya dapat masukan. Potong tugas hanya banyak ini, potong punya kekuatan ada di Bapak Mama semua, supaya potong omong tidak bias. Misalnya jangan sampai omong tentang SDVA mau begini, tapi kenyataannya tidak. Nanti saya dibantah oleh dinas. Karena tentu asas perencanaannya itu berbasis data. Yang berbasis data, berarti datanya tentu juga harus real. Kalau datanya real, berarti proses perencanaan mendekati kebutuhan. Tapi kalau tidak berbasis data, berarti itu bisa saja proses berdasarkan suka tidak suka. Mungkin Bapak tahu, oh ini kepala minta maaf ya, misalnya sampai kepala sekolah ini agak nakal deh parset, sudah asli begitu atau apa. Tapi rasa Bapak tahu tidak seperti itu ya. Jadi potong berharap momentum hari ini akan jadi nanti saya juga mohon dukungan doa dari Bapak Mama semua dalam penguatan tugas untuk tidak hanya sekedar kita dalam forum ini, tetapi ada juga agenda-agenda kunjungan kerja kita jadi ke daerah. Selain untuk reses juga kita DPR diberikan kesempatan untuk melakukan agenda-agenda kunjungan kerja, dan nanti agenda-agenda kunjungan kerja mungkin protes tapi kita akan sekali dan penguatan sama-sama dengan teman-teman dinas untuk bisa melihat lebih dekat lagi. Dan semua
juga bisa menjaga Bapak Mama semua. Jangan sampai nanti sebentar isu keluar bahwa oh Bapak Inci waktu itu di situ mulai lapor begini-begini. Saya perlu sampaikan terang-benderang atas ini supaya jangan ada tendensi atau presiden lain terkait pertemuan hari ini, dan kesehatan pun demikian. Karena saya punya kewajiban, saya bertemu dengan Bapak Mama, saya juga perlu menjaga. Karena kadang situasi politik bisa membawa dampak besar juga. Dan hadirnya saya di orang politik di tengah-tengah Bapak adalah orang teknis. Saya juga punya kewajiban supaya besok-besok kita mau reses Pak Ron jangan takut kita. Seperti tadi juga Betalia masih agak Bapak Ron masih agak apa? Saya pikir saya mau semua telepon Pak Pupui jangan sampai Bapak Ron takut beta hadir di sini. Tidak. Oke, nanti menuju 2024 itu kepentingan 2024. Tapi kepentingan hari ini adalah kepentingan kita bersama untuk mensukseskan agenda-agenda pemerintah daerah. Untuk itu sekali lagi saya atas nama pribadi sebagai anggota DPRD Kabupaten Rotendao menyampaikan terima kasih sekali lagi buat Bapak Kepala Dinas dan juga Kepala Cabang Dinas yang kalau nanti hapus cabangnya balik, dengan teman-teman di sekretariat Bapak Kabak Umum dan juga Ibu Kapus berdua dengan Bapak Ibu yang dari Puskesmas Mas Lohur dan Serangga, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Saya mendoakan Bapak Mama semua tetap sehat walafiat dan diberkati selalu untuk melaksanakan tugas, karena punya tugas yang tanggung jawab dalam rangka membangun generasi unggul menuju penciptaan generasi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa. Karena kesehatan dengan pendidikan tidak bisa terlepas. Orang bilang kalau masalah stunting otak tidak bertumbuh secara baik, Bapak Ron mengajar sampai setengah mati juga anak nanti sampai A. Jadi hubungan kenapa hari ini kesehatan dan pendidikan sama-sama, karena ada satu hubungan korelasi yang berjalan yang cukup untuk saling menopang dan mendukung. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semua, teman juga dari sekretariat yang bersama-sama dengan saya untuk membantu kelancaran hal ini. Dan sekiranya komunikasi kita jangan hanya karena ini terbatas waktu, jangan hanya terbatas di ruang ini, tetapi kalau ada hal-hal yang perlu nanti disampaikan terbuka. Ada nomor Bapak Joni juga, Bapak Joni sudah sampaikan karena Bapak Joni sudah ada nomor, Bapak Joni sampaikan saya setiap saat, jadi Bapak Joni sudah disampaikan. Kalau Bapak tapi ketum-ketum kota hanya berbagi sirpinan, jadi tapi masalah Bapak dapat gitu, betul, mudik masalah dapat serius. Jadi Bapak harus ini yang apa operator ini dapat Bapak perlu perhatikan. Dan mungkin ini beberapa hal sekali lagi mohon maaf apabila di dalam komunikasi diskusi kita hari ini ada hal yang tidak berkenan, tidak ada tujuan lain dari saya. Tujuan yang lebih penting dari saya adalah kita sama-sama punya tanggung jawab yang sama. Saya punya beban dibiayai oleh negara, digaji oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai fungsi dan tanggung jawab saya di lembaga DPRD bersama dengan Bapak Mama semua. Tentu kita saling mendukung. Kita bukan musuh. Jadi jangan memandang kami DPRD sebagai musuh ataupun sebagai orang yang pencari penyebab ataupun dengan stigma-stigma yang lain. Kita adalah kawan untuk membangun Rotendao. Terima kasih seluruh untuk semua. Dan teman-teman sekretariat mungkin ada hal-hal yang perlu bisa dan saya serahkan kembali ke Kak Asep.